mutasyabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas faman ittaqa al-musbihat au al-musabbihat istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi subuhat qara'i yar'a haulal hima yusiku an yuwaqi'uhu alla wa inna likulli malikin hima alla inna himallahu fi ardihi maharimuhu ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Di dalam hadis yang pernah kita lewati pula di mana Arba'in An-Nawawi disebutkan oleh An-Nu'man Ibnu Bashir bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, perkara yang halal telah jelas, perkara yang haram pun telah jelas, dan di antara perkara itu ada perkara yang samar, perkara-perkara yang samar ada. Maka barang siapa yang mendekati perkara-perkara yang samar, ditakutkan dia akan masuk kepada perkara yang haram karena syubhat tidak jelas tadi. Seperti penggembala kambing yang mana digembalakan kambingnya dekat dengan dinding ataupun tembok yang dilarang untuk dimasuki. Maka dia menggembalakan di pinggir-pinggir tembok ataupun di pinggir-pinggir kawat dinding. Maka bisa jadi kambing-kambingnya itu menerobos lompat ke kebun orang, atau dia memakani dengan masuk kepalanya lewat pagar yang terbuka ataupun pagar hanya sekedar dari pagar besi dari kawat dan jaraknya besar sehingga kepalanya bisa masuk. Akhirnya dia makan tanaman yang ada punya orang di seberang milik pagar, sahibu pagar. Maka akhirnya dia masuk kepada yang diharamkan oleh Allah. Ini makna dari mengikuti yang mutasyabih. Maka perkara-perkara al-mutasyabihat harusnya dijauhi. Karena Allah Jalla wa Ala juga di sini menjelaskan ada perkara yang haram dan halal dan musyabihah. Dan yang musyabihah ini untuk dijauhi agar tidak masuk kepada perkara yang haram. Dan begitupun poinnya adalah bahwa seluruh al-jasad itu mempunyai darah. Setiap manusia mempunyai darah. Yang mana darah ini, gumpalan darah ini, jika dia baik seluruh amalannya, diterima seluruh amalannya. Dan jika dia buruk amalannya, tidak diterima amalannya. Apa itu hati? Al-qalb. Maka hati ini, jika dia itu baik, ibadahnya akan diikhlaskan kepada Allah, diterima. Salatnya hanya untuk Allah, hidupnya dan matinya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka diterima ibadahnya. Namun jika hati ini buruk, seorang musyrik kafir, apa yang dia infakkan bahkan miliaran dolar dia infakkan untuk yayasan masterpiece, yayasan misalnya binatang-binatang yang sudah punah seperti Greenpeace, ataupun membuat pendidikan-pendidikan untuk muslimin di Gaza ataupun rumah sakit di Gaza dari miliaran dolar, euro dan sebagainya, maka tidak diterima karena fasadul qalb. Maka al-qalb adalah tempat Allah memberikan hidayah. Maka qalb ini jika buruk akan buruk semua amalannya, dan jika baik akan baik amalannya. Dan poin pendalilannya dari amalan qalb adalah an-niyah. Maka niat itu di dalam al-qalb. Maka di sini kembali kepada sanad. Haddatsana Abu Nu'aim. Maka Abu Nu'aim di sini adalah Fadl ibnu Dukain. Apakah Abu Nu'aim Fadl ibnu Dukain bapaknya namanya Dukain? Al-jawab la.
bapaknya namanya Amr, maka dia adalah Fadl ibnu Amr ibnu Hamad, dilakobi bapaknya dengan Dukain. Allahu a'lam, katanya mempunyai Dukain, dukan yang kecil, mempunyai toko kecil. Al-Fadl ibnu Dukain dialah nama dari Abu Nu'aim, dan dia adalah seorang imam, dan dia Al-Kufi. Dan disebutkan oleh para ulama seperti Abu Hatim, thiqatun hafidhun mutkin. Lihat hafalannya sangat kuat. Berkata Abu Zur'ah, athbat min qabisah. Dan berkata Imam Ahmad, sabtun sadukun thiqah maudhi'ul hujjah athbat min Waqi'. Waqi' ibnul Jarrah, kata Imam Ahmad, kalah oleh dia. Ahmad ibnu Su'aib An-Nasa'i pun mengatakan thiqatun ma'mun. Maka ini lafaz-lafaz bahwa dia imam. Wakadzalika Abdurrahman ibnu Mahdi mengatakan hujjatun sabtun. Walafdul hujjah menundukkan dia bagaikan Al-Quran. Hafalannya dari hadis-hadisnya bagaikan hafalan Al-Quran. Dan Ali ibnul Madini menyebutkan minas thiqat, dan menyebutkan dia itu min asbatin nas dari Sufyan Ats-Tsauri. Dan berkata Muhammad ibn Sa'ad Al-Waqidi thiqatun ma'mun. Dan Yahya ibn Ma'in pun memujinya, ma ra'aitu asbat min Abi Nu'aim wa Affan. Wa fi riwayati Ibnu Muharriz dari muridnya Yahya ibn Ma'in disebutkan adahu minas thiqat. Dia menyebutkan dari orang-orang yang sangat kuat. Aku tidak pernah melihat orang sekuat hafalan dari Abu Nu'aim dan Affan. Affan juga dari gurunya Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan Waqi' ibnul Jarrah termasuk dari Qarin Fadl ibnu Dukain, dan juga masuk kepada muridnya, mengatakan ida wafaqani la ubali man khalafani. Maka jika hadisku itu sama dengan hadis dari Fadl ibnu Dukain, maka aku tidak peduli dengan orang-orang yang menyelisihiku. Maknanya hafalan Fadl ibnu Dukain sangat kuat. Maka hadis-hadisnya, jika kata Waqi' ibnul Jarrah hadisku bersamaan dengan hadisnya, maka aku tidak peduli dengan orang-orang yang menyelisihiku. Karena mengikuti hadis Fadl ibnu Dukain sangat mulia. Derajat hadisnya tinggi dan sangat kuat hafalannya. Kemudian Fadl ibnu Dukain, Abu Nu'aim meriwayatkan dari Zakaria. Maka Zakaria di sini Zakaria ibnu Khalid. Dan Zakaria ibnu Khalid nisbatnya dan qabilahnya sama seperti syekh kami, Al-Wadi'i Al-Hamdani Al-Kufi. Dan dia derajatnya thiqah, dithiqahkan oleh para ulama. Berkata Abu Daud As-Sijistani thiqah. Dan Abu Zur'ah pun memujinya, namun mengatakan dia mentadlis. Dan Ahmad ibnu Hanbal pun mengatakan thiqatun hulul hadis. Hadisnya sangat manis. Dan Imam An-Nasa'i pun mensiqahkannya. Alhasil Zakaria di sini adalah Zakaria ibnu Abi Zaidah Al-Wadi'i Al-Hamdani Al-Kufi. Kemudian meriwayatkan dari Amir ibnu Syarahil Asy-Sya'bi. Amir yang diinginkan di sini Amir Asy-Sya'bi, Amir ibnu Syarahil. Maka dia juga Asy-Sya'bi nisbah kepada Al-Kufi. Asy-Sya'bi Al-Kufi min Kufah. Disikohkan oleh para ulama seperti Abu Zur'ah sikoh. Wa fil haqiqah huwa imam fi zamanihi. Al-Hasan Al-Basri telah memujinya, kana wallah kabirul ilm adimul hilm qadimus silm minal Islam wa kadzalika
dipuji oleh Makhul, ma ra'aitu afqah min Sya'bi. Maka Makhul, seorang tabi'i pun memujinya. Tidak ada orang yang paling faqih daripada Imam Asy-Sya'bi. Dan dari keutamaan Imam Asy-Sya'bi yang sering kita berikan, kana yaqul ana la aktub as-sawad fil bayad fi majlis. Bahwa aku tidak pernah menulis tinta hitam di atas kertas putih di dalam majelis. Maka ini bukan pujian bagi antum yang ngantuk dan pujian antum yang melongo di saat pelajaran, bukannya menulis faidah melongo, mulutnya terbuka, maka kemudian datang nyamuk hap lalu ditelan. Bukan seperti itu. Aku kan seperti Imam Asy-Sya'bi. Tadi Ustadz bilang terjemah Imam Asy-Sya'bi di mana dia tidak pernah menulis hitam di atas putih. Iya, tapi Imam Asy-Sya'bi menghafalnya. Semua yang diberikan oleh gurunya dia hafal. Barulah dia tulis di rumah. Adapun kalian melompong di pelajaran bengong, kemudian ada lalat, ham, ditutup mulutnya, ditelan. Setelah pulang, dia tidak mencatat tadi melompong, kosong. Setelah pulang dilemparnya daftarnya, langsung tiduran. Habis gitu, terutama asar, duduk sebentar, langsung lari-lari main bola. Atau main lempar-lempar. Please, jangan main lempar-lempar di sana. Saya cuma takut tanaman terinjak-injak seperti si Uwais menginjak tanaman patah. Menginjak pohon pinang patah. Main-mainnya di sini saja. Jangan di sana. Atau boleh, tapi diarahkan ke sini yang tidak mematahkan pohon-pohonan atau bagaimanalah. Paham? Maka di sini dia melompong di pelajaran, bengong. Ke rumah bukannya menulis. Karena dia bengong tidak tahu apa-apa. Pergi ke kamar satan, dilempar bukunya, tiduran, langsung main bola. Maka berbeda Imam Asy-Sya'bi dengan kalian. Maka kalian jangan beristidlal dengan Imam Asy-Sya'bi. Kenapa kamu tidak menulis? Bengong saja. Imam Asy-Sya'bi dulu seperti itu. Katanya tidak menulis pena di atas kertas. La yaktub as-sawad minal bayad fil majlis. Iya, kamu Imam Asy-Sya'bi. Kalau begitu kamu pulang, kamu tulis semua yang saya ucapkan. Mulai dari hadis Umar, haddatsana fulan ibnu fulan, dan sekarang hadis yang kedua, hadis haddatsana Abu Nu'aim an Zakaria an Amir an sahabi. Di sini ditulis semuanya dan lafadznya. Itu jika kalian memang seperti Imam Asy-Sya'bi. Tapi jika kalian tidak seperti Imam Asy-Sya'bi, please di majelis menulis. Maka hadis ini yang kita bahas dari pendalilan tentang permasalahan aniyah mahalluha fil qalb, dan insyaallah di pelajaran yang akan datang akan kita bahas lebih dalam lagi. Maka ini hadis yang kita mintakan untuk di store nanti asar dan seterusnya. Kalau bisa difotokopi kitabnya kalau sudah jadi, dan sekarang bisa ditulis di papan tulis, ataupun biar tidak usah habis waktu, langsung saja kalian yang tidak mempunyai file menulis dari yang mempunyai file. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika